Kita akan membuat bot binary yang bisa mendeteksi setiap pergerakan tick harga. Check it out. Ya, karena nggak ada intronya, langsung aja ya. Oke, jadi rule-nya gini teman-teman. Rule-nya adalah, intinya adalah pola tick harga. Pola tick harga. Tick harga itu kan ada 3 basicnya. Bisa naik, bisa turun, atau tetap nggak naik nggak turun. Basicnya itu. Nah, kita deteksi setiap pergerakan tick harga. Kita bisa tahu urutan dia up down atau up down down, atau nggak bergerak sama sekali. Oke. Jadi nanti kita akan buat bot binary. Open posisinya kita di rise fall. Rule-nya seperti yang saya jelaskan tadi, deteksi setiap pergerakan tick harga. Oke. Tools yang akan kita pakai sebelum kita buat robot XML-nya adalah easywom.easybinarybot.com. Nah, kalau rule ini easy pola nggak bisa ya teman-teman ya. Easy pola nggak bisa mengakomodasi rule yang akan kita gunakan. Nah, biasa ini masukin token, dikoneksikan. Nah, teman-teman lihat di sini, saya zoom out. Di sebelah sini ada color, warna. Nah, warna ini sebenarnya adalah melambangkan warna di atas ini, teman-teman. Ada merah, biru, sama putih. Jadi merah itu artinya pergerakan harga turun, biru itu pergerakan harga naik, dan putih itu pergerakan harga nggak naik nggak turun. Jadi harganya tetap sama. Oke. Jadi di EasyWom ini misalnya, contoh rule-nya seperti ini. If pola, jika muncul pola RF, then maka open rise. Nah, RF ini apa artinya? R itu singkatan dari rise, biar mempermudah, rise, F fall. Rise naik, up, fall turun, down. Satu lagi strip aja, strip, not move. Atau harga tetap gitu ya. Ini contohnya. Jika polanya rise, naik, FF, RF, lalu open posisi rise gitu ya. Nah, kita mau terapkan ini di tools EasyWom dulu. Nah, kita lihat tadi di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 pergerakan harga ya. 1 2 3. Nah, yang paling kanan ini yang paling terakhir. 1 2 3 4 5 6 dari sini. Nah, RR berarti blue, warna blue, RR. Ini red, F. Ini juga red, F. Ini R, ini F. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nih, yang saya blok RR, FF, RF. Bacanya juga gini, R, F, F, R, F. Jadi rise, fall, rise, fall. Atau biru, merah, biru, merah. Kalau terjadi pola ini, maka open posisi rise atau call ya. Call atau rise. Nah, ini multiplayernya saya setting 1 dulu aja buat testing ya. Sekarang durasinya 1 tick. Kita start ya. Nah, teman-teman perhatiin pola
di warna di atas ini. Kalau warna di atas, nah ini udah nih, biru-biru, merah-merah, biru-merah. Dia langsung posisi call. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi ini cuma contoh. Teman-teman bisa bebas di sini isi formulanya. Kalau di EasyWOM maksimal itu 10 pergerakan harga. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan open posisinya nggak harus call ya. Di sini ada call, put, higher, lower dan sebagainya. Teman-teman bisa explore. Ini saya geser biar teman-teman kelihatan. Ini kontraknya, oke. Nah, itu di EasyWOM. Bagaimana cara membuat bot XML dengan rule seperti ini? Oke, kita close. Sama-sama buka halaman binary.bot-nya ya. Nah, kita akan menggunakan memodifikasi bot yang kemarin. Bot yang kemarin itu bot pola digit. Jadi bagi teman-teman yang belum ada robotnya, silakan download di link yang ada di atas kanan ini. Silakan download terlebih dahulu robotnya. Nah, saya akan load. Saya sudah download di sini ya, namanya bot pola digit. Nah, silakan teman-teman download di link yang tadi. Bot pola digit. Jadi kita akan langsung memodifikasi, bukan dari awal tapi dari robot yang kemarin saja. Oke. Oke, langsung aja. Marketnya tetap volatility 10 1 second index. Pola digit ini diganti jadi di rename menjadi pola RF ya. Pola rise fall, artinya pola naik turun gitu. Pola RF. Nah, di setting jadi RRFF RF. Oke. Nah, itu tergantung teman-teman. Nah, ini contoh saja. Teman-teman mau ganti RF atau RRRRRFFFFF juga boleh. Nah, jadi kalau di EasyWOM tadi ada batasan 10 tick. Nah, kalau di bot XML ini kita bisa bebas. Lebih dari 10 bisa. Oke. Ini contohnya kita baru pakai 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Nah, kita nggak pakai LDP. Oh, sorry. Thread type-nya dirubah dulu jadi up down, rise fall. Contract type-nya bot, boleh. LDP itu kita rubah jadi ini aja, rename. Kontrak. Saya pilih R. Nah, gitu. Jadi bacanya seperti ini. Pola RF. Jika muncul pola seperti ini, maka buka kontrak ini. Kalau R, saya asumsikan untuk rise atau call gitu ya, call. Purchase rise maksudnya. Kalau saya isi F seperti ini, artinya fall atau put. Oke. Untuk contoh ini saya pakai R ya. Teman-teman bisa modifikasi, silakan improvisasi nanti. Ticknya 1, USD-nya 1. Oke. Nah, kontrak ini nanti kita pakai, kita delete saja. Delete. Jangan lupa dirapikan. Oke, lanjut ke blok 2. Rule-nya ada di blok 2. Kalau kemarin kita ada setting array last digit yang di sini nih. Nih, RLD ini ya. Berarti sekarang kita butuh RRF. Kita rename RRF. Jadi kita mau susun RF-nya. Misalnya 6 tick terakhir. Berarti 6 pergerakan terakhir itu apa? Kita mau rekam. Habis itu dibandingkan dengan pola kita. Kalau sama, baru eksekusi. Kalau tidak, lanjutkan tick berikutnya sampai ketemu. Oke. Last digit list kita ganti karena kita nggak pakai digit. Kita delete. Nah, untuk ini kita harus pakai di binary tick analysis advanced, ada tick list teman-teman. Tick list. Nah, jadi ini urutan tick ada di sini. Array
yang isinya tick semua ada di sini. Oke. Set RRF berarti gini. Kita butuh perulangan looping di advance loop count, ambil dari mat 1 2. Nah, kita mau menghitung tick list dari belakang, satu dari belakang sampai ke berapa. Nah, kita logika dulu ini. Misalnya ada 6 huruf di sini ya, RRFFRF. Berarti kita butuh 7 tick, bener gak teman-teman? Butuh 7 tick buat tahu 6 pergerakan harga. Ya. Oke. Berarti kita butuh 7, kita ambil dari sini. Kita butuh tahu length, panjangnya pola RF. Ini panjangnya pola RF ditambah 1. Panjangnya pola RF ditambah 1. Terus ini duplikat. Set. Oke. Jadi I itu dari 1 sampai pola RF panjangnya adalah ini. Pola RF ini 6. 6 ditambah 1, 7. Jadi hitung dari 1 sampai 7. Sorry teman-teman. Kayaknya nggak perlu tambah 1 deh. Cukup panjang pola RF aja. Oke. Kita revisi dulu di sini. Ini kita duplikat. Kok duplikat? Di delete. Oke. Length of pola RF. Jadi langsung 6 aja. Direvisi ya. Nah, kita cek if. Kita bandingkan dengan operator di sini. Kita ambil list, get list. Nah, ini dari list apa? Jangan list ini delete saja. Dari list tick list. Tick listnya jadi kepakai nih. Tick list get. Oke, get. Ini from n. From n. From yang ke berapa? Ya, yang ke i. Kita ambil i-nya di sini, variable i. Apakah contohnya i-nya masih 1 ini misalnya. Apakah 1 lebih besar daripada tick yang kedua? Nah, gitu kan. Berarti di sini kita duplikat. From n. Nah, yang plus 1 di sini teman-teman, i plus 1. Bukan di yang tadi ya. Di sini i plus 1. Oke. Jika lebih besar, maka set RF ini duplikat dulu, taruh sini. Ini saya hapus saja. Delete. Berarti ini nggak kepake, delete aja. Berarti sebelum ini kita perlu set RRF ini sebelum count. Teksnya itu dibersihkan, dikosongkan. Nah, gini aja, ini kosong. Pastikan ini kosong, di delete semua. Udah. Habis itu set RRF-nya. Di sini ada append text kalau nggak salah. Coba kita cari ya. Nah, ini. Append text di atas ini ya. Set RRF. Oke. Ini kita nggak pakai ini. Di undo, kita delete to item. Nah, item ini kita delete. Sorry. Kita ganti ini RRF. Tambahkan teks ke RRF. Teksnya adalah karena ini lebih besar. Berarti saya tambahkan R. Artinya kan dia rise, naik, up gitu ya.
kita pasang else if. Selanjutnya else. Kenapa ada 3? Seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinannya up, down, atau not move. Oke. Yang up sudah rise. Yang ini kita duplicate dari atas, kita pindahkan ke bawah. Lebih besar dirubah jadi lebih kecil, artinya harga turun nih. Duplicate RRF-nya append text F. Oke. Nah, kalau nggak naik nggak turun, berarti langsung tambahkan strip aja. Set. Oke. Mudah ya. Nah, di sini ada notify. Saya pengen tahu nih pola RF saya ini, lalu dibandingkan dengan RRF. Ini duplicate. RRF yang didapat oleh si robot. Oke. Kita bandingkan. Ini baru di notify, lalu kita bandingkan di sini. Ini oke. Duplicate dari sini. Nah, jika RRF sama dengan pola RF, artinya klop, ketemu yang kita mau, lalu kita purchase. Nah, purchase-nya itu purchase rise atau fall, tergantung teman-teman isi di sini kontrak R atau F, gitu kan. Berarti ada percabangan if lagi, teman-teman. Taruh lagi di sini logic if. Di sini sama dengan saya butuh variabel kontrak, butuh teks R. Kalau kontraknya R, maka purchase rise. Satu lagi, lebih baik pakai else if deh ya, else if. Duplicate. Kalau kontraknya F besar ya, ini duplicate, purchase fall. Oke. Yang artinya kalau teman-teman isinya R kecil atau F kecil atau huruf lain K itu A B C, itu dia nggak akan open posisi. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, kenapa kita nggak pakai else barusan? Oke. Sepertinya sudah kita cek dari atas. Market udah, trade type-nya rise fall, polanya, pola RF-nya, kontraknya, tick-nya, USD-nya, di setting RRF kosong dulu, lalu setelah itu dihitung dari 1 sampai 6. Jadi kalau teman-teman pola RF-nya ada 20, dia akan hitung 1 sampai 20 secara otomatis. Teman-teman nggak usah rubah kode blok di sini, cukup isi di sini aja sebanyak teman-teman mau. Oke, jadi otomatis. Habis itu dicek, jika lebih besar maka R, jika lebih kecil maka F, jika tidak lebih besar atau tidak lebih kecil maka strip. Selanjutnya notifikasi pola RF dengan RRF. Jika sama, lihat kontraknya apakah R, apakah F. Kalau R rise, kalau F fall. Kalau tidak sama, lanjutkan tick berikutnya, analisa berikutnya. Begitu. Oke, dirapikan. Kita coba run dulu ya, teman-teman ya. Kita ingat-ingat pola yang kita mau, RR, FF, RF. Run. Nah, di bawah ini teman-teman lihat. Yang di sebelah kiri adalah pola yang kita cari. Di sebelah kanan adalah pola yang sedang terjadi di market. Oke. Jadi kalau belum ketemu, dia akan cari terus sampai klop. Begitu ketemu, kontrak yang kita inginkan akan purchase. Begitu. Teman-teman perhatikan di notifikasi kiri bawah. Nah, itu ada yang strip, artinya dia nggak naik nggak turun, artinya harganya sama. Warnanya putih biasanya. Nah, itu polanya sama nih teman, kiri kanan. Satu tick dia
open posisi call atau rise gitu ya. Open posisi call sesuai. Kita tunggu satu posisi lagi ya, biar teman-teman bisa lihat. Perhatikan di kiri bawah. Nah, dengan kode yang sederhana ini, robot bisa mendeteksi setiap detail tick pergerakan harga, naik turunnya. Nah, itu ya, RR, FF, RF. Oke, saya stop dulu. Nah, gimana kalau teman-teman punya rule formulanya seperti ini? RR, FF, FF, RF, 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 FF, RR. Nah, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kalau teman-teman cukup rubah formulanya di atas, lalu kita run. Nah, teman-teman perhatian di kiri bawah, dia akan berubah otomatis harusnya. Kalau nggak berarti ini salah kodenya. Oke, nah teman-teman lihat di kiri bawah. Dia akan membandingkan 18 pola kita dengan 18 pola yang sedang terjadi di market real, sekarang real time. Nah, ya, ini kita nggak usah nungguin, kayaknya bakal lama. Oke, karena 18 pola. Tapi itu terserah teman-teman. Oke, jadi intinya rule yang ini kita bisa aplikasikan di EasyWorm, tools EasyWorm, atau di bot XML kita. Nah, selanjutnya terserah teman-teman mau pasang target profit, stop loss. Kalau mau pasang, teman-teman bisa lihat caranya di link yang ada di kanan atas ini ya, saya sertakan. Membuat take profit, stop loss. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Rule-nya adalah pola tick harga, mendeteksi setiap pergerakan tick harga. Dengan pola atau formula, teman-teman bisa modifikasi. Teman-teman bisa download bot ini, di deskripsi saya sudah sertakan linknya, dan passwordnya ada di dalam video ini. Oke, bagi teman-teman yang suka programming robot atau suka-suka testing robot, sepertinya cocok untuk subscribe channel ini ya. Dan bagi teman-teman yang suka video seperti ini, silahkan di like, atau punya pertanyaan atau punya rule rekomendasi, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. Salam sehat dan sukses. Nah, teman-teman lihat tuh, masih running ya. 18 soalnya.